Misalkan di masyarakat adat itu sering orang lihat ada pakai ikat kepala. Nah di masyarakat adat Minahasa juga orang lihat ternyata sejak dulu orang ada tradisi ikat kepala. Nah, kira-kira Tonas sekarang kan orang jalia ada macam-macam orang ikat kepala, mungkin ya sekedar ikat saja ketika terlibat di kegiatan-kegiatan budaya. Tapi ada cerita-cerita orang tua bahwa sebenarnya waktu orang itu tuh cara ikat kepala itu ada beberapa macam dan biasa digunakan pada tempat-tempat tertentu. Kira-kira betul itu tuh Mas? Memang kalau kepala itu, baik kepala kan tradisi pertama memang simbol daripada kehormatan orang. Kedua ada cerita tua-tua bahwa ikat kepala itu penting kalau apalagi orang tua yang masuk utang. Ada cerita tua dong. Satu waktu ada tuh anak jalan ke hutan dengan DP mama. DP mama ada pakai ikat kepala. DP anak nyanda. Kurang kaya ada tuh ular patola mari yang biasa di pohon itu yang panjang. Kurang kaya dia ikut angkat tuh anak langsung bawa lari itu dia cuma dusu-dusu tidak sampai nyanda dapat DP anak itu dan di cerita itu memang ada tersimpang arti sendiri dan bahwa mana memang tuh ikat kepala itu penting sekali. Dia orang tua dia bilang ikat kepala itu susunan di wilayah Tonsea dengan Telur. Kalau di daerah Tombulu Tentembuan bilang sesembetan kalau Tentembuan artinya sesembet ya segp. Kalau suudan sama lagi ya sesuudan. Terakhir ikat kepala sendiri dia makna penting sekali, simbol daripada kehormatan. Ibarat anak tadi dan itu kesayangan pangeran. Jadi biasanya kalau ada acara adat atau ya memang hampir semua ada orang tua aktivitas memang pakai susunan. Apalagi kalau di acara-acara besar begitu jadi simbol daripada dorang. Kalau susunan atau sembatan sendiri itu kan yang pakai itu orang-orang yang lebih khusus kalau di acara-acara besar yang dewasa. Orang dewasa kan? Dewasa menurut masyarakat orang biasa yang kategori dewasa itu tuh bagaimana orang tuh Mas? Ada tahapan tertentu yang dilewati dulu atau kalau bilang dewasa berarti boleh mampu hidup yang hidup. Artinya yang boleh hidup dan mampu hidup orang begitu kan? Jadi ikat kepala ini di perempuan lain bicara pagi, begitu di lagi, begitu yang acara yang memang acara besar kan, atau acara Natal besar. Baru susunannya dia jadi penanda dan semacam status sosial begitu. Contoh kalau dia walian di acara-acara besar dia pakai fungsi Kang Tonas, mungkin fungsi sosial Kang di masyarakat kira-kira begitu. Kalau walian sendiri kalau di acara-acara besar begitu biasanya pakai ini susunan, ini sesembatan ini. Dia pakai 2 ikatan. Nah, dia lingkar itu baru yang sebelah kanan dia panjang daripada sebelah kiri. Dia biasanya tidak sesama di mana. Baru ada di salah satu sisi yang pendek dia rumah itu ada turun di situ pasang. Nah, itu yang perwalian. Biasanya itu simbol apa semua itu Kang? Untuk wali. Biasanya itu kan walian itu pemimpin spiritual yang wali-wali yang antar sebelum jalan di atas jalan kerondoran. Jadi makna dia pakai 2 dia itu jadi penanda keseimbangan. Satu lebih panjang daripada satu, simbol daripada laki-laki dengan perempuan, simbol daripada ini jadi penghubungan dia yang maha kuasa dengan manusia. Itu dia makna dia pakai 2. Kalau di hari-hari biasanya awalnya itu cuma pakai 1.
Tapi ika satu cuma satu. taruh di sebelah kanan walian atau orang-orang yang dituakan. Dituakan. Contoh rupa kita yang pakai ini cuma biasa-biasa negara. Cuma tetap dia tata cara pakai. Yang satu tetap dia rumah ini satu lebih panjang ke bawah, satu dia lebih pendek. Balik ulang lagi tuh di pertama. Iya, DP makna kan yang sama. Jadi Tonas, tuh ika kepala itu sendiri ada tuh pakai sehari-hari, ada tuh por pakai di acara-acara tertentu kan. Itu jadi syarat Tonas, tuh ika kepala itu di acara-acara penting, misalnya ada masyarakat acara tertentu harus pakai ika kepala. Itu Menurut cerita kan ada bilang tidak bisa masuk dalam ruang tertentu ketika dia tidak menggunakan ikat kepala itu. Kira-kira begitu Tonas, atau memang syarat mutlak itu. Memang mesti ada pakai itu. Sedangkan di kehidupan hari-hari orang mesti pakai, apalagi di acara itu mesti. Itu memang penting sekali dan itu. Jadi penanda tuh. Jadi simbol penghormatan dan orang penghormatan patut di atas yang sesama. Baru dia ikatan itu memang tidak sembarang. Itu identitas orang. Di waktu orang-orang di acara tak kumpul begitu, tidak pakai begitu, pertanyakan orang. dapat tahu kalau dia ikatan beda kan? Terus dapat tahu. Orang atau bukan. Iya. Makanya DP cara pakai pun ya tidak sembarang. Bicara mau pakai itu biasanya orang tua terkira beda ini bukan orang. Dia pun belum bersuara sudah tahu. DP cara waika kan? Itu kalau laki-laki perempuan beda juga ya Tonas DP Beda. cara. Beda bro. Apa yang membedakan dengan itu cara waika perempuan? Kalau DP nama sama tetap Sama sebutan. tetap susunan sebutan sama. Kalau perempuan DP apa yang khas atau yang berbeda dari ikatan biasa laki-laki pakai? Biasanya kalau laki-laki itu biasanya dia apa? Dia kain tenun itu yang apa ini bentenan. Biasanya dia kain tenun DP lebar itu cuma sekitar 1 jingkal. Yang untuk Laki-laki. laki-laki. Lebar 1 jingkal, panjang sekitar 1,5 meter minimal atau 2 meter atau lebih sedikit. Nah, kalau perempuan lebih lebar, dia sampai 3 jingkal. DP kain tenun nih. Sampai 3 jingkal. Cuma ada kadang ada perempuan yang cuma ada yang cuma jarang sebenarnya yang memang khas perempuan yang lebih lebar itu 3 jingkal. Ada kalau apa Tonas di ruang-ruang lain ada juga tempat lain biasa maksudnya mengharuskan mesti pakai ikat kepala selain di aktivitas sehari-hari dan acara-acara begitu, apakah ada aktivitas lain, kegiatan lain juga yang mengharuskan misalnya orang-orang tertentu itu mesti pakai ikat kepala selain yang tadi? Hampir semua memang. Nah, contoh Kalau di ritual-ritual ritual pasti mesti pakai. Biasanya pakai susunan begini, sesembetan. Biasanya di dalam ada kain segitiga yang selapis. kain segitiga. Inilah yang terpakai. Itu apa DP makna kain segitiga di dalam? Kain segitiga itu dia punya makna itu dia jadi pokok di awal dan semacam batu logika. Orang mau pindah ke Freddy ini sedikit sebelum orang mau praktek DP. Boleh tolong buat tanya sedikit soal ke kepala ini. DP makna lebih dalam kira-kira bagi orang Minahasa, apa makna sesungguhnya kira-kira tuh ika kepala itu? DP bilangan lain Pak, pelindung Pak, sebenarnya. Itu Tonasa cerita tadi kan dalam bentuk DP paandaian tuh, diumpamakan dan kata tuh cerita tuh ibu dan DP anak itu tuh. Jadi yang satu terlindung, yang tua ini karena pengetahuan dan pengalaman dan pengertiannya ya baik ke kepala kan. Nah, yang disimbolisasikan sebagai anak-anak ini ya ibarat kata kan baru mau bertumbuh tuh, baru mau belajar kan. Jadi ada dua sisi cerita situ. Di satu sisi menunjukkan bahwa yang tahu itu melindungi. Baru kemudian tuh lebih dalam lagi yang lalu pas waktu baator Pak, Tonasa setunjuk gitu persiapan orang. Jadi lebih dalam tuh ika kepala ini itu ikatan sebenarnya darah, dalam arti darah dalam maksudnya kan
sesuatu yang so ada petorang dalam bentuk toran pe simbolisasi tentang tompe leluhur. Dalam hal ini tompe asal usul. Jadi dalam tuh ikatan sebenarnya dua kan ini kan tetap tuh panjang dan pendek ini tuh. Iya. Bahwa dia mau menyiratkan tentang tuh buku pertama, mau menjelaskan tentang tuh leluhur yang pertama itu, yang pada mulanya itu kan. Iya. Baru kemudian DP Baputar itu tuh, ibaratnya menyimbolisasikan tuh kisah dari tuh Binimu dan Toa. Seperjalanan perjalanan itu. Baru kemudian juga perjalanan dari pada ini tuh posisi seorang pelindung itu kan. Jadi kan tuh DP kuncian itu kan sama lagi kan mau menyimbolisasikan sebagai pelindung. Jadi dalam makna ini terkait tuh mengingatkan sesuatu, mengetahui sesuatu, dan juga posisi sikap. Jadi dalam makna itu sebenarnya tuh gambaran juga identitas tuh minahas, tuh tonaas, walidat dengan keterusan. Iya. Karena tuh tadi Tonas menjelaskan itu dan tuh jadi pengantara, tuh yang menghubungkan antara yang orang di sini dengan yang sebermula yang Maha Kuasa, juga jadi pengantara dari itu hubungan misalnya antara orang per orang, baik jenis laki-laki maupun perempuan, maupun tuh hubungan antara manusia dengan alam. Dalam posisi seperti ini sebenarnya tuh penanda-penanda yang disimbolisasikan di ikatan itu. Siapa tuh ikatan itu nih boleh salah. Begitu orang. Ini boleh salah. Kalau salah, Tadi itu Nas jelaskan soal dari cara pakai itu identitas sehingga orang bisa tahu orang ini atau bukan, toh? itu kan disebut Tapi sama dengan lebih jauh kira-kira prinsip tuh. Maksudnya ada begini dan. Sampai tolong baika sesuatu. Kalau kena so buku dah, tuh, so susah mau buka tuh. So nak mau maju, so nak mau mundur itu, so tak kunci situ. Apalagi dan dalam arti ini dan tuh, jadi tuh prinsip itu orang mau pegang. Nah, ibarat dan waktu orang belajar tentang sesuatu hal yang prinsipil. Nah, itu prinsip yang paling kenapa orang itu orang pegang. Nah, orang tua orang telah menemukan dan jauh sebelumnya bahwa hidup manusia itu seperti ini. Baru kemudian dalam tuh hidup seperti ini itu ada tuh prinsip yang utama. Ini tuh prinsip itu dan. Itu prinsip yang paling utama yang lebih dulu melindungi, yang tahu melindungi, yang tua juga melindungi, ya gitu kan. Jadi balik-balik kemarin putar-putar dan tetap dia mau balik ke pemahaman bahwa bagaimana tuh prinsip untuk jadi pelindung. Nah itu bukan terserta-merta misalnya cuma dalam konteks orang tertentu, tetapi sebenarnya ada tanggung jawab bahwa tuh prinsip untuk menjadi pelindung kehidupan ini diwariskan mutlak turun-temurun kepada orang-orang yang sadar bahwa dia hidup dan bertugas dan untuk mewariskan tuh prinsip hidup istilahnya. Jadi kalau ngana salah buku kan berarti so terputar dari prinsip tuh. Jadi itu dari jalan hidup jadi jalan mati ya gitu kan. Oke. Lebih bagus kalau ini kan Tonas torong praktek kan. Jadi tuh model-model ikatan yang dibilang tadi dia cara mulai dari mempersiapkan dia satu kotak terakhir Tonas. Apakah kalau mau ikat saja atau ada tradisi dalam torang itu harus didahului dengan doa-doa tertentu? Apakah atau gerakan sendiri itu ekspresi doa dari torang atau Jadi ikatan itu sebenarnya doa, ya bilangan. ikatan itu bilangan doa memang kan? Tapi ada biasa sebelum mengikat ada juga ungkapan-ungkapan bilangan-bilangan yang biasa disebutkan sebelum entah niat atau Paling DP doa itu kira-kira inti kan, inti doa itu. DP arti yang pakai ini dapat perlindungan. Baru kedua DP bilangan yang utama dengan kita pakai ini. Siapa yang baku dapat kita ditambah manapun kita mudah paling ikatan. Itu pentingnya. Itu DP bilangan.
Oke. Kamu praktik Jo. Cara bagaimana mau ikan nanti kalau ketua aman Jo. Orang-orang muda atau ya belum nang Iya. Jadi ini cara Pak Ika yang segala itu. Baru dia baru mau lingkar begini. Yang pertama ini Iya. dia mau ikan itu dia mesti lebih pendek. yang samping kiri mesti lebih pendek. Yang kiri mesti lebih pendek. Itu kamu. Iya. DP ikatan ini nih boleh salah ya. Jadi yang ini yang lebih dulu dari atas begini. tarik dari bawah ke atas. Oke. Boleh coba satu kali lagi yang ini, Tunas? Boleh? Boleh coba satu kali. Memang pas Ika begini, Iya. ini lebih pendek daripada yang mau balingkar karena Samping yang kiri lebih pendek dari yang mau balingkar. Kena siapa, Tunas? yang balingkar ini simbol daripada laki-laki. Dia yang mau Oke. lindungi yang Iya. perempuan. Karena perempuan yang simbol daripada apa tuh? Jadi yang panjang itu sebelah kanan simbol laki-laki untuk melindungi, yang kiri simbol perempuan, Itu simbol kehidupan. simbol kehidupan. Ya. Baru ini kan balingkar. Jadi sama yang bilangan tadi dengan pakai ini siapa yang baca orang muda Palawang dia bilangan orang muda Palingkar. Jadi doa kan terpenting bilangan ketika ikat kepala ini. Perempuan. Posisi nanti dia di sebelah kiri lagi. Jadi ini kain sebenarnya seperti penjelasan Tuan As tadi dia harus lebih besar. Ini yang biasa laki-laki pakai. Yang perempuan biasa sampai 3 jingkal DP lebar kain tenun itu. Tapi orang coba sih yang penting orang bisa lihat DP Ini yang DP cara biasa. Mbak Ika dengan model. Itu model satu ini memang. Dia ada berapa model Tuan As biasa Mbak Ika untuk perempuan? Perempuan ada sampai 3. Ada 3 ya. Ini cara Mbak Ika untuk perempuan yang Umum ini. umum. Yang pendek tetap di kiri di itu di pinggir. Oke, sudah boleh. Oke. Mengadakan. Oh. Mengadakan. Jadi ini model ikat kepala yang biasa dipakai secara umum. Kalau yang ketua Amanda pakai ini biasa dipakai apa? Tonas penjelasan tadi ya, orang kebanyakan yang baru mau belajar hidup begitu toh pakai yang ini. Model susunan yang biasa digunakan oleh para walian. Seperti penjelasan Tonas tadi, dia biasa didahului dengan ikatan kain segitiga di kepala. Maknanya seperti penjelasan Tonas tadi. Ini simbol keseimbangan juga, ibarat
batu tiga, dodika. Tapi juga tuh segitiga itu tiga itu biasa selalu simbol tentang empung itu ya, Net? Simbol tentang sang halik. Yang empung manembo itu, Net? Empung manembo, empung manalinga, empung rengan-rengan. Jadi Tuhan yang selalu melihat kita, Tuhan yang selalu melindungi kita, dan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang selalu mendengar, Tuhan yang selalu melihat kita, yang selalu mendengar kita, dan yang selalu bersama-sama dengan kita. Ini yang biasa digunakan oleh para walian, kan? Nih dalam acara-acara. Jadi sekali lagi ikat kepala ini ternyata penting bagi orang Minahasa, DP makna. Ini simbol penghormatan terhadap sesama dan empung Wailan Wangko, dan terpenting ini adalah identitas, simbol identitas kita. Boleh, kan? Cuma begitu. Boleh? Coba ulang lagi yang supaya lebih sampai tertutup di muka begini. Coba. Oh iya kan. Satu kali lagi. Kalau ya tertutup sampai sini kan. Oh iya. Tak angkat untuk rambut tadi dah boleh sedikit. Dia si batang jangan cepat di sini mas. Ya, makanya jangan terlalu cepat lagi mungkin nanti baik itu lagi mas. Tentang sini sih lagi itu kayak ada tekan belakang di sini. Iya, itu memang kita. Kayak gini. Jangan sedekat, sebelah jauh kan. Nah, iya. Oh kayak gini. Baru yang tahan. Tahan di sini. Oh di situ. Yang tahan. Buatan mana? Oh kayak gini. Maklum kan. No, nanti suspan. Nanti Oke. Oh begini nanti asli. Coba ulang terus sekali. Coba.